Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang paling menarik berita hari ini. Ini benar atau tidak begitu, saya dapat beberapa cuplikan begitu kan ya. Apalagi yang mengatakan Refli Harun begitu kan ya. Ternyata 3 kali dapat tawaran kursi menteri, yakni Anies Baswedan, itu tetap menolak kabarnya. Nah, ini apakah benar atau tidak, tapi muncul narasi-narasi itu begitu ya. Saya melihat bahwa kalau toh pendakinya Anies Baswedan menolak sampai 3 kali, ini menandakan bahwa konsistensi Anies Baswedan untuk tidak gabung ke pemerintahan atau koalisi itu benar-benar nyata sebagai orang yang teknokrat. Ini kan menandakan bahwa Anies Baswedan punya kekuatan begitu kan ya untuk tidak tergoda dengan embel-embel jabatan begitu. Apalagi begitu, apalagi soal kalau Anies Baswedan masuk ke koalisi ya tahun 2029 asalkan jangan nyalon loh. Jadi wakil nggak apa-apa. Mungkin ada hitung-hitungan seperti itu. Bisa saja ini yang menjadi politik, peta politiknya akan berubah ya. Yang jelas Gibran bisa saja dibuang. Secara logika begitu kan ya. Mau kemana lagi? Tidak mungkin Prabowo akan mengambil Gibran lagi begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Anies Baswedan kabarnya ini benar atau tidak berita seperti ini? Kabarnya menolak begitu, kecuali hitung-hitungannya adalah Gibran ya diganti begitu kan, kecuali tanpa Gibran. Dalam soal amnesti dan abolisi ini main caturnya saya bilang bertiga, Prabowo, Megawati dan Anies. Oh gitu. Cuman Anies belum masuk gelanggang, yang baru lagi main itu Megawati dan Prabowo. Anies baru ikut ke arena. Baru ngelihat aja berarti ya? Baru ngelihat aja, tapi yang nggak diajak Jokowi. Jokowi nggak diajak. Berarti ada kemungkinan Anies masuk arena dong ya? Karena Anies kan sekarang sama PDIP udah hubungannya udah baik nih. Ini walahu alam benar atau enggak ya. Anies itu saya dengar sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Maka inilah yang kemudian yang dikatakan oleh Refli Harun bisa saja ini menandakan bahwa Anies Baswedan sudah tidak mau lagi begitu kan ya untuk gabung ke pemerintahan Prabowo begitu kan ya, tidak mau gabung ke pemerintahan Prabowo karena mungkin masih ada Gibran atau apa begitu. Kalau 3 kali dapat tawaran kursi menteri, siapa yang tidak tergoda begitu? Pasti ini kan menjadi godaan-godaan yang sangat-sangat luar biasa begitu kan. Saya kira pandangan masyarakat hari ini adalah soal posisi Anies Baswedan. Karena sampai sekarang potensi Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2029 nampaknya ini sudah di depan mata begitu. Ini Refli Harun bongkar ya, Anies Baswedan 3 kali ditawari masuk kabinet Prabowo tapi pilih menolak. Nah, ya semoga saja begitu, semoga saja ya ditolak terus begitu kan. Tapi jangan lengah bahwa ketika Anies Baswedan punya panggung, hitung-hitungan politiknya adalah Anies Baswedan harus menjadi wakil. Kalau maju di tahun 2029 menjadi wakil presiden. Jadi saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya. Anies Baswedan masuk ke pemerintahan bagus, ya tidak tidak masuk ke pemerintah juga bagus begitu. Artinya bisa memilih. Kalau masuk pemerintahan maka jelas ada potensi Gibran yang kemudian ingin bersaing pada akhirnya. Anies Baswedan, terus kemudian AHY begitu. Pasti hitung-hitungan kalkulasi politiknya harus menjadi wakil presiden. Tidak, intinya di tahun 2029 lagi tidak ada yang nyalon lawan Prabowo. Politiknya mungkin seperti itu begitu kan ya. Apakah ada lobby-lobby politik? Tergantung dari Pak Dasko yang saya katakan tadi begitu kan. Jadi saya rasa ini perkembangan politik yang cukup menarik. Coba kita baca ya beritanya biar clear ya, beritanya biar clear begitu kan ya. Dia mengatakan begini, nih 3 kali dapat tawaran kursi menteri, Anies Baswedan tetap menolak. Refli Harun ya ungkap ya alasannya. Ini Jakarta Update Nusantara. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengungkapkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebut telah 3 kali yang mendapatkan tawaran untuk masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam podcast Bikin Terang merujuk pada informasi yang diterima dari sumber dekat Anies. Meski ya tawaran tersebut datang berulang kali, Refli menyebutkan Anies menolak, kemungkinan karena menilai waktu belum tepat dan situasi politik belum kondusif dengan prinsip yang dipegangnya. Ia memperkirakan bahwa Anies Baswedan baru mungkin mempertimbangkan bergabung jika terjadi perubahan besar di lingkaran kekuasaan, termasuk jika posisi wakil presiden mengalami pergantian.
Refli juga menilai perekrutan Anies Baswedan oleh Prabowo nyaris mustahil tanpa adanya kesepakatan politik. Salah satu skenario yang dibayangkan adalah Anies Baswedan setuju masuk kabinet dengan syarat tidak mencalonkan diri pada pemilu 2029. Ya, ini sudah jelas begitu kan ya. Bahwa atau bersedia menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo jika kembali maju. Bahkan ya dalam podcast tersebut Refli menyoroti kekuatan ya basis masa Anies yang dinilai militan, solid dan mampu bergerak tanpa sokongan fasilitas besar. Berbeda dengan sebagian pendukung tokoh lain yang lebih bergantung pada biaya logistik kampanye. Bahkan selain membahas peluang politik Anies, Refli juga mengkritik ya tata kelola pemilu di Indonesia. Ia menyoroti masih kekuatan praktek politik uang, ketidaknetralan aparat, serta lemahnya penegakan regulasi yang menghambat perwujudan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai solusi, ia mengusulkan pembatasan kampanye tatap muka dengan fokus pada kampanye melalui media massa, media sosial atau cetak agar hanya figur dengan rekam jejak dan dengan pengenalan publik yang kuat yang dapat maju. Menurutnya langkah ini dapat menekan politik praktek politik uang dan mendorong lahirnya pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Wah, ini seru begitu kan ya? Ini seru dong. Ini seru begitu. Kalau Anies Baswedan sampai 3 kali, artinya kan menolak, berarti kan sudah tidak ingin lagi harapan Prabowo di situ begitu. Kecuali yang disampaikan tadi kalkulasi politiknya adalah bahwa ketika Anies Baswedan maju bergabung, maka syaratnya bisa saja ini sebagai kunci Prabowo untuk bisa ya Anies Baswedan tidak bisa lagi Anies Baswedan mencalonkan diri di tahun 2029. Bisa saja begitu kan. Ya bisa saja. Kecuali kalau mau maju harus menjadi wakil presiden. Ini ngeri. Ini ngeri mas. Ini ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira pertanda bahwa sosok Anies Baswedan sekarang ini para pendukung-pendukungnya sangat solid sekali. Wajar kemarin ketika menyambut Tom Lembong itu sangat luar biasa begitu kan ya. Terasa dia kampanye begitu. Terasa banyaknya orang yang datang di situ dan simpatinya sangat solid sekali. Ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan punya pengaruh yang sangat luar biasa. Apalagi kemarin Prabowo mengatakan begitu kan, ada orang yang tidak berkeringat mau masuk di kabinetnya. Siapa mereka begitu? Ini kan menandakan bahwa jangan-jangan karena mungkin ditolak oleh Anies Baswedan yang mengatakan seperti itu begitu kan. Jadi saya kira ini banyak muncul spekulasi. Bahkan tidak hanya itu. Demi persatuan bangsa, Anies Baswedan didesak terima tawaran masuk di kabinet Prabowo. Beri bos. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu. Kalau Anies Baswedan didesak masuk tawaran kabinet Prabowo, maka jalan satu-satunya ya Gibran harus disingkirkan. Ya walaupun tidak disingkirkan begitu, maka di tahun 2029 maka Anies Baswedan akan bisa saja dipastikan akan menjadi wakil presiden. Jalan satu-satunya mengapa Anies Baswedan ini menolak begitu kan ya, karena mungkin suatu saat nanti tidak ada pilihan lagi yang akan menjadi wakil presiden, mungkin Anies Baswedan begitu kan ya, kalau dia tidak dicalonkan lagi menjadi presiden. Mungkin inginnya begitu dari kubu sebelah, inginnya di tahun 2029 Prabowo sendirian. Nah, siapa yang akan melawan itu begitu? Bahkan Anies Baswedan mengatakan ini, Anies soal gabung Prabowo Gibran memang saya partai. Nah, ini kan menandakan bahwa sudah menolak begitu. Bisa saja kan? Bisa saja menolak begitu. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian dilakukan oleh sosok Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa begitu kan. Punya punya kekuatan untuk tidak jadi penjilat ya, bukan dikit-dikit gabung, ditawari ini gabung ya. Sosok Anies Baswedan ini sangat kuat, sangat kuat luar biasa begitu kan. Ini menandakan bahwa kalau Anies Baswedan didesak di situ begitu, maka kemudian siapa yang akan menjadi oposisi begitu kan ya. Anies Baswedan menjawab kemungkinan dirinya gabung ke pemerintahan Presiden Prabowo atau wakil presiden terpilih begitu kan ya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia mengatakan dirinya bukan partai dan saat ini hanya sebagai warga negara biasa. Nah, Anies juga tidak mempermasalahkan kondisi anggota koalisi perubahan yang mulai membuka komunikasi dengan pihak Prabowo Gibran. Dia menegaskan bahwa jalur komunikasi dalam proses berpolitik yang memang selalu terbuka. Bisa saja begitu kan ya. Karena Anies Baswedan ini menjadi rebutan hari ini ya. Bisa saja yang saya katakan tadi, bisa saja Anies Baswedan Gibran. Bisa saja karena ini adalah politik untuk melawan ya Prabowo begitu kan. Bisa saja karena ini kan
tidak tahu politiknya ke arah yang mana begitu. Tapi yang jelas bahwa kalau Anies Baswedan Gibran, ya Prabowo, Anies Baswedan Gibran, maka yang akan terjadi di situ adalah kemungkinan besar Prabowo ini akan kalah besar. Sekarang sudah mulai hitung-hitungan begitu. Bagaimana untuk merebutkan Anies Baswedan? Bagaimana untuk merebutkan para pendukung-pendukung Anies Baswedan yang solidnya luar biasa begitu. Jadi saya kira ini akan menjadi persepsi dari publik bahwa Anies Baswedan sebagai tokoh teknokrat yang kemudian tidak suka kepada penjilat sana sini, pada ujung-ujungnya ini akan menjadi rebutan. Wajar dong kalau misalnya ditawari menteri, ditawari kabinet begitu, agar dijebak masuk di kabinet, lalu kemudian seolah-olah Anies Baswedan nanti dikunci. Kalau mau maju begitu silakan maju di tahun 2029 asalkan menjadi wakil presiden. Wakil presiden Prabowo maksudnya begitu kan. Atau tidak menjadi wakil karena Anda sudah dibesarkan, ya jangan main-main kan. Itu mungkin ada sepakatan-sepakatan yang seperti di Pilkada DKI Jakarta begitu kan. Pada ujung-ujungnya spekulasi ini muncul ke publik. Saya kira banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan kok bisa ya. Coba kalau orang lain mungkin sudah diterima begitu kan tawaran itu. Tapi ini kan hanya cerita begitu kan ya. Nggak tahu ini benar atau tidak. Tapi dalam beberapa unggahan dari Refli Harun itu menandakan bisa saja Anies Baswedan ini didesak untuk gabung ke pemerintahan Prabowo, bisa saja ditawari di situ begitu. Hanya Anies Baswedan dengan yang lain yang tahu begitu kan. Ini kan masalah kalkulasi politik sebenarnya. Kalau Prabowo mendapatkan Anies Baswedan jelas di tahun 2029 hanya ada satu calon, Prabowo Anies Baswedan. Nah, mungkin salah satunya seperti itu begitu. Karena ini politik tidak tahu begitu. Semuanya tergantung partai. Karena partai ini kan punya kendaraan masing-masing begitu kan. Ya, punya kendaraan politik masing-masing sehingga orang akan melihat bahwa sosok Anies Baswedan ini sampai hari ini masih dibutuhkan begitu. Jadi saya kira ini langkah yang bagus kalau Anies Baswedan menerima tawaran itu begitu kan ya. Karena mungkin kata beberapa berita tadi begitu kan ya. Narasi tadi bahwa menyimpulkan bahwa mungkin waktunya kurang pas ya Anies Baswedan untuk gabung ke pemerintahan Prabowo itu sendiri. Tapi kalau Prabowo sudah mendapatkan Anies Baswedan jelas langkah Prabowo ini semakin kuat. Geng Solo ya bisa saja tidak diajak. Geng Solo bisa saja ditinggal begitu kan ya. Apalagi Jokowi. Mungkin salah satunya karena banyak sekali komentar-komentar yang kemudian mengatakan Jokowi sudah mulai ditinggal ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Honari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.